Halo, selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat kan? Ibu berdoa biar kalian semua sehat dan selalu bersuka cita. Sebelum chapel, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan pagi ini Tuhan. Kami tahu Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, ini karena Engkau. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan chapel, memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, semua yang kami punya ini karena Engkau. Dan kami juga akan pakai untuk hormat dan kemuliaan Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita katakan, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Siap, yuk semangat. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita terbang siap-siap. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi tangan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita terbang sekali lagi yuk. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka juga ada dong. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi buah dan juga bertumbuh di dalam hati kita. Kita angkat lagu firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Baik anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau ambil sikap duduk diam. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, tema kita hari ini adalah kunjungan malaikat. Wah, kita mau baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sudah siap semua Alkitabnya? Oke. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Buah dibacakan ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya ke dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Mengapa takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Ya, Maria. Kalau mendengar kata Maria, kita langsung ingat ya, bapaknya Tuhan, ibunya Tuhan Yesus. Kok bapaknya sih Bu Ani nih? Ya, ibunya Tuhan Yesus, Maria. Sebuah nama yang indah ya. Kalau Ibu Ani mendengar kata nama Maria, sudah terbayang itu adalah wanita yang suci, wanita yang mendapat karunia dari Tuhan, yang mengandung karena Roh Kudus melahirkan seorang anak yang kita panggil Tuhan Yesus. Nah anak-anak, sebentar lagi kita juga mau merayakan Natal. Siapa yang di rumahnya sudah membuat atau mendirikan pohon Natal? Iya, bagus gak pohon Natalnya? Bagus ya, warna-warni, kelap-kelip. Pasti kalian lagi menyusun atau menghias pohon Natal itu seneng, gak ada yang sambil sedih. Kalaupun mungkin sambil sedih, kiranya suasana Natal itu akan mengubah kesedihan kalian menjadi sebuah kegembiraan, sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kalau bicara tentang Natal, ada sebuah
cerita ya. Hari Natal sudah di dekat. Sebatang pohon Natal yang besar dihias dengan indahnya di sebuah rumah. Rumah itu rumahnya Marta. Ibunya Marta bertanya kepada Marta, mau hadiah apa dia di Natal ini? Ya, Marta, kamu mau apa hadiahnya untuk Natal tahun ini? Marta bilang kalau dia ingin punya sebuah rumah boneka. Dia bilang, "Ma, aku pengen rumah boneka dong, Ma." Jangan lupa ya, Ma. Dan Marta sudah nggak sabar ya, mau melihat rumah bonekanya. Dia yakin mamanya akan memberikan, karena dia tahu mamanya sangat sayang sama dia. Dan Marta tahu kalau dia juga selalu berusaha menyenangkan hati mamahnya. Nah, di saat Marta sedang duduk di kamarnya, ketika itu Marta teringat Natal itu adalah Natal di mana biasanya kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita sayang. Ya. Marta juga sudah menyiapkan sesuatu buat mamahnya. Ya. Terus tiba-tiba dia teringat, buat mama udah, buat papa udah. Aku juga mau kasih sesuatu buat si Dina sama si Yuda. Karena aku lihat mainannya si Dina kayaknya itu-itu aja sama mainannya si Yuda. Sedangkan di rumahku mainan banyak. Lalu Marta pergi ke kamarnya. Dia buka kotak mainannya. Dia lihat, wah, mainanku masih bagus. Aku akan memberikan yang terbaik buat si Dina. Dan ingat anak-anak, kalau kita memberikan kepada orang, berilah yang terbaik. Jangan kau berikan punyamu yang sudah tidak kamu mau pakai lagi, karena memang kamu sudah bosan dan itu sudah jelek. Jangan, belajarlah memberikan yang terbaik. Lalu si Marta membungkus bonekanya. Ya, karena dia banyak memang boneka. Lalu Marta pun buka kotak mainan yang satu lagi. Dan dia dapati sebuah mobil-mobilan yang bagus, ya. Lalu itu dibungkus. Sehari menjelang Natal, Marta berkunjung ke rumahnya Dina. Dia lihat Dina lagi main, terus dia bilang gini, "Halo Din, lagi ngapain?" Gitu. Marta, masuk gitu. "Kamu bawa apa, Marta?" "Oh iya Din, kan besok Natal. Aku mau kasih sesuatu buat kamu, semoga kamu suka ya." Lalu Marta pun memberikan hadiah itu. Waktu Dina membuka bungkusannya, dia kaget ya. "Aduh, bagus bener Marta. Ini bener buat aku." "Iya Din, habis aku lihat kamu mainannya itu aja. Kamu suka nggak?" "Aduh, suka sekali. Makasih Marta. Kamu baik bener. Tuhan berkati ya."
Dina sangat senang, tapi yang lebih senang lagi siapa? Marta. Marta memberikan kepada Dina, justru dia merasa senang sekali. Ternyata hadiah yang dia kasih kepada si Dina benar-benar membuat Dina bahagia. Dan itu membuat kebahagiaan yang lebih lagi di hati Marta. Lalu kemudian Marta pun pergi ke rumah Yuda, teman mainnya. Dan Yuda pun sangat kaget ya. Begitu dia lihat mainan yang selama ini dia berharap punya mobil-mobilan baru. Begitu dia lihat ternyata dia dapat dari si Marta. Kalau orang Indonesia bilangnya amazing ya. Enggak amazing maksudnya ya. Dia kaget dan dia merasa takjub. Aduh, aku dapat mainan dari si Marta. Marta, makasih, aku senang sekali. Dan kembali hati Marta jauh lebih bahagia dari hatinya Yuda. Karena dia bisa menyenangkan orang lain. Ya, mari anak-anak kita belajar menyenangkan orang lain. Apa yang bisa membuat orang lain itu bahagia? Memberkatinya kah? Mendengarkan ceritanya kah? Mendengarkan nasihatnya kah? Membantunya kah? Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita tidak bisa memberikan kepada orang-orang lain, mari terlebih dahulu kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau untuk anak-anak sekolah, ya nasihatnya itu lagi. Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Gunakan kata-katamu dengan baik. Jangan sia-siakan perkataanmu. Ya, jangan sia-siakan kemampuan matamu hanya untuk game. Tanganmu hanya untuk mencet game, main HP. Jadi main HP itu nggak baik ya Bu Ani? Baik, tapi pada porsinya. Ya, pada porsinya. Kalau kamu sudah belajar, boleh kamu gunakan sebentar waktumu untuk merilekskan dirimu, untuk main game boleh. Baca-baca buku cerita boleh. Boleh lagi kalau kamu sambil nyanyi-nyanyi buat Tuhan ya. Apalagi di saat menjelang Natal ini, lagu-lagu Natal itu aduh rasanya gimana gitu. Menyejukkan hati kalau kita menyanyikannya. Ya. Jadi di masa Natal ini kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Buat mama kita, buat papa kita, buat teman kita, buat guru kita, dan juga buat kita sendiri. Ya, buat mama kita bisa menyenangkan hati mama, patuh sama mama. Buat papa juga patuh sama papa. Buat teman-teman kita mendoakan teman-teman. Buat guru doakan guru. Tapi jangan lupa juga kita untuk memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri. Ya, kita sibuk membahagiakan orang lain. Tapi jangan lupa juga kita bahagiakan diri kita. Caranya gimana membahagiakan diri kita? Kamu nyanyi. Ya. Nyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Nggak ada orang yang nyanyi pujian buat Tuhan, menyembah Tuhan itu menimbulkan rasa semakin sedih. Nggak ada. Ya, tapi justru kita akan semakin tenang, semakin bahagia.
kita cukupkah dengan bernyanyi saja? Ya baca firman dong. Ya berdoa dong. Ya belajar. Ya nonton TV, dengerin musik. Tapi semua harus sesuai dengan porsinya. Ya, apa sih porsinya? Maksudnya sesuai pembagian waktunya. Ya, semuanya tidak boleh berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Mari di bulan-bulan menjelang Natal ini kita belajar memberikan buat Tuhan, buat orang-orang di sekeliling kita, juga buat diri kita. Ya. Dengan kita sudah melakukan itu semua, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan Tuhan akan memberikan malaikatnya membawa berkat buat kita. Ya, sama kayak Maria. Maria kalau dia nggak baik, nggak mungkin Tuhan pilih dia. Justru karena Maria selalu bersikap baik, melakukan yang terbaik, sehingga Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berbicara kepada Maria. Kita mau menjadi Maria-Marianya Tuhan, ya, yang terpilih. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kelahiran-Mu. Kami mau belajar memberikan juga yang terbaik buat orang-orang di sekeliling kami. Terlebih memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga firman kita yang sudah kita dengarkan menjadi kekuatan, pedoman hidup kita, sehingga kita selalu ingat apa yang kita punya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sekarang kita akan mau belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Kita angkat sebuah lagu, Kiranya Engkau Memberkati Aku. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memberikan kami segala kekuatan
Tuhan, memberi kami kesempatan untuk memuji dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau baik buat kami. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah Engkau saja yang memimpin Tuhan dari pagi hari hingga selesainya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang akan selalu menolong dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.